Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dengan bekam, bekamnya bekam sehat, sunnah, empiris, holistik, aplikatif, dan terpadu. Saya Trihari Fajar Yadi, salah satu penggiat Ibu Nabawi dan pembelajar bekam sehat. Hari ini kita bicara tentang persiapan pembekaman, yaitu assessment, pengumpulan data. Kita tahu bahwa dalam proses pelaksanaan bekam itu seringkali kita bagi dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan persiapan pembekaman, yang kedua adalah pelaksanaan pembekaman, dan yang ketiga adalah pasca pembekaman. Ketika bicara tentang persiapan pembekaman, ada 3 hal yang memang harus kita siapkan. Yang pertama adalah persiapan instrumen bekam, baik untuk klien bekam kita maupun kita sebagai terapis juga memerlukan perlengkapan yang memadai agar dalam pelaksanaan pembekaman kita memenuhi kaidah aman, nyaman, efektivitas, dan bertanggung jawab. Salah satu kaidah bekam yang memang harus kita pakai kapanpun dan dimanapun. Yang kedua adalah persiapan kita sebagai pembekam terapis. Bahasa sederhananya siap lahir batin, luruskan niat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah persiapan klien. Dalam hal ini adalah klien ini boleh dibekam apa enggak. Kalaupun boleh dibekam, kira-kira bekamnya seperti apa. Karena ketika kita membekam dalam persiapan pembekaman, kita harus menentukan dulu. Menentukan apa? Menentukan klien ini posisinya dalam pengobatan atau dalam perawatan. Sebelum melakukan eksekusi pembekaman atau melaksanakan terapi bekam, maka hal yang pertama ketika kita mendiagnosa adalah mengumpulkan data dulu. Salah satunya adalah data ini dikumpulkan untuk menentukan klien ini klien perawatan atau pengobatan. Untuk menentukan klien ini pengobatan dan perawatan, itu tanyakan saja kepada klien. Salah satu anamnesis yang kita tanyakan, ada keluhan apa enggak? Intinya begitu. Kalau dia tidak ada keluhan, kemudian ditanyakan sehat hari ini, sehat apa enggak? Sehat, ya berarti itu adalah klien perawatan. Baru nanti tanyakan, ada enggak penyakit-penyakit yang menjadi kontraindikasi dari bekam? Punya diabetes enggak, hipertensi enggak, sudah makan apa belum, kapan makannya, dan lain sebagainya. Jadi pasien perawatan ini yang membedakan dengan pasien pengobatan itu tingkat kesehatannya. Jadi kalau menurut kita ya, kalau kita ukur tingkat kesehatan seseorang itu 1 sampai 10, 1 sampai 2 itu kesehatan kita prima, fungsi organ itu bekerja dengan maksimal. 3, 4, 5 adalah proses fungsi organ menurun tapi tidak ada gejala dan tandanya. Baru nanti 6, 7, 8, 9 sampai 10 begitu ya. Jadi penyakit akut, kemudian kronis, sampai pada penyakit degeneratif, istilahnya begitu. Itu adalah tingkatan-tingkatan kesehatan. Sehingga ketika ada orang derajat kesehatannya di angka 4 atau 5 tidak menimbulkan tanda dan gejala sebuah penyakit, nah itu disebut perawatan. Dan fungsi dari perawatan ini adalah meningkatkan dan menjaga kesehatan yang ada sesuai dengan apa yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam 6 poros pengobatan. Yang pertama adalah menjaga dan menguatkan kesehatan yang ada. Nah, ini yang dimaksud dengan perawatan. Sekalipun dia ada kontraindikasi bekam, begitu ya. Misalnya hipertensi, dia tensi 170 misalnya, terlihat angkanya begitu, tandanya begitu, tapi dia tidak menimbulkan gejala, tidak ada keluhan pada dirinya, itu yang disebut perawatan. Tinggal gimana cara kita membekamnya. Itu yang membedakan
perawatan dan pengobatan. Kalau pengobatan sebaliknya, derajat kesehatannya di angka 6, 7, 8, 9, 10. Dari yang mulai subakut, kronis, sampai degeneratif penyakitnya seperti itu. Itu yang kita mau sampaikan, bedanya perawatan dan pengobatan. Nah, apa-apa sih yang harus kita miliki? Modalitas kompetensi yang harus kita miliki ketika kita melakukan perawatan pembekaman. Jenis klien yang melakukan perawatan. 1, kita harus paham tentang anatomi, fisiologi kulit dan darah, minimal itu. Yang kedua, kita harus memahami komunikasi aktif ketika kita berhubungan dengan klien bekam kita. Yang ketiga, kita paham tentang relax respon dan stress respon. Baru yang terakhir, bagaimana kita meningkatkan metabolisme bagi metabolisme tubuh klien yang mulai menurun atau menghambat metabolisme yang hari dia datang di atas rata-rata. 4 hal ini diperlukan bagi pembekam yang melakukan perawatan terhadap kliennya. Kita bahas satu-satu.